Yaitu tuduhan dari sebagian tokoh-tokoh agama dan juga para pejabat yang tidak ngerti agama. Jangan bicara soal agama. Pejabat-pejabat yang nggak ngerti agama, jangan bicara soal agama. Jangan nuduh Salafi, Wahabi, teroris. Jangan nuduh. Antum lihat dulu. Dosa besar dan Allah akan tuntut sampai hari kiamat tuduhan-tuduhan itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Jadi ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dosa-dosa yang kita lihat sekarang ini, musibah-musibah terjadi di mana-mana. Kita berbuat dosa. Makanya harus diingat nih oleh semuanya ini. Oleh kita semuanya kaum muslimin, oleh para pejabat, oleh para pemimpin, semuanya, oleh tokoh-tokoh agama. Perhatikan, ini semua musibah dan akan terus terjadi musibah. Dengan sebab apa? Dosa. Dosa. Kalau mereka nggak kembali kepada Allah, terus musibah. Dan ini nggak berhenti sampai sekarang musibah ini terus berlanjut. Apa itu bentuknya? Gempa, kemudian tsunami, kemudian yang lainnya lagi. Semua kebakaran, longsor, banjir, ada pesawat, kemudian pecah, dan segala macam musibah. Nggak akan berhenti. Kenapa? Tidak lepas dari dosa dan maksiat manusia. Dan akan terus. Makanya kalau kita lihat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, dan kita lihat di bangsa kita, bangsa Indonesia ini, yaitu dosa-dosa mereka yang mereka lakukan terang-terangan, dosa-dosa tanpa malu, terang-terangan. Dan mereka tidak ada rasa takut kepada Allah. Dosa apa? Yang pertama itu dosa syirik, menyekutukan Allah. Orang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur, terang-terangan. Ngasih sesaji kepada dewa-dewa laut. Baru kena musibah sudah ngasih lagi. Baru kena musibah dikasih lagi. Ini syirik, syirik besar ini. Sesaji, menyembelih kepada selain Allah. Ini dilaknat. La'anallah man dzaba li ghairillah. Allah melaknat orang menyembelih untuk selain Allah. Dan berat dosanya, dosa syirik, dosa besar yang paling besar. Dan kiai-kiai tahu ini perbuatan syirik. Para kiai, para ustadz, habib, tokoh-tokoh agama tahu ini perbuatan syirik. Jangan dibiarkan. Nasihati, ingatkan. Jangan melawan Allah. Jangan angkuh dan sombong. Jangan diganti gitu dengan kalimat-kalimat yang lain. Syirik ya syirik. Jangan diganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Ini kan tradisi, ini adat, ini kebudayaan. Syirik. Syirik ya tetap syirik. Gak ada adat, gak ada budaya, gak ada tradisi. Syirik. Gitu. Jangan melawan Allah. Jangan menantang Allah. Allah akan turunkan azab lagi nanti. Syirik, syirik. Harus tobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan melawan Allah. Ini banyak orang manusia yang melawan Allah. Allah maha besar. Allah maha berkuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi digenggam di tangannya Allah. Semuanya kecil. Jangan angkuh yang sombong. Manusia ini dibandingkan dengan binatang masih lebih kuat binatang. Manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia lemah. Makanya jangan sombong. Diingatkan oleh Allah dengan azab ini dan musibah ini agar mereka kembali kepada Allah. Azab bagi orang-orang yang maksiat, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Taala, bagi orang menentang dikasih azab. Bagi orang yang beriman kepada Allah merupakan musibah. Jelas ya, banyak orang masih menyembah kepada selain Allah, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah kubur. Ini syirik. Datang ke dukun, jimat, masih ada. Banyak dukun-dukun paranormal, orang pintar. Ini semua membawa kesyirikan. Kemudian juga dosa durhaka pada orang tua. Masih banyak anak-anak yang durhaka pada orang tua. Saya ingatkan, kajian-kajian kita selalu mengajak anak itu untuk berbuat baik pada orang tua. Birrul walidain. Ini sering saya sampaikan. Setiap kajian saya ingatkan kita harus berbakti pada orang tua. Karena setelah Allah mengingatkan tentang bertauhid kepada Allah, Allah ingatkan berbakti pada orang tua. Selalu dalam ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam beribadah kepada Allah jangan berbuat syirik dan berbuat baik kepada orang tua. Selalu kita ingatkan berbakti kepada orang tua. Allah juga ingatkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan adalah kalian berbuat baik kepada orang tua. Kajian-kajian kita selalu mengajak orang berbuat baik kepada orang tua. Ini kajian bermanfaat buat kita, buat masyarakat dan buat bangsa Indonesia bermanfaat. Kalau anak-anak ini berbakti pada orang tuanya. Justru kajian ini paling bermanfaat. Kenapa? Selalu mengajarkan bagaimana cara berbakti yang benar pada orang tua. Dan saya ada nulis buku tentang berbakti pada orang tua, birrul walidain. Anak-anak kita ajak untuk kembali kepada Allah. Ini manfaat. Dakwah salaf ini dakwah yang barokah. Justru Anda bisa lihat dengan dakwah ini masjid penuh, banyak orang sholat di masjid.
Antum lihat dakwah-dakwah yang lain, nggak ngajak orang ke masjid. Justru sebagian besar dari masjid diajak keluar masjid. Waktunya azan mereka pada kabur. Ini banyak terjadi. Justru kita mengajak orang untuk kembali kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa beriman. Justru ada dakwah salaf ini, mesti bersyukur pemerintah. Bersyukur pemerintah dengan dakwah salaf ini. Bangsa ini kalau mereka semua beriman, bertakwa, Allah turunkan apa? Barakah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Antum lihat itu. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf. Jadi justru dakwah kita ini dakwah yang sejuk. Dakwah yang membawa kepada maslahatan dunia dan akhirat, dakwah kita. Itu tuduhan dari sebagian tokoh-tokoh agama dan juga para pejabat yang tidak ngerti agama. Jangan bicara soal agama. Pejabat-pejabat yang nggak ngerti agama, jangan bicara soal agama. Jangan nuduh Salafi, Wahabi, teroris. Jangan nuduh. Antum lihat dulu. Dosa besar dan Allah akan tuntut sampai hari kiamat tuduhan-tuduhan itu. Ini justru kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada iman. Antum lihat dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri, semuanya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan atas mereka barokah, kebaikan dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Jadi Allah akan menyiksa dengan sebab apa yang mereka usahakan. Perhatikan itu. Kemudian juga kalau kita lihat lagi, dosa yang besar lagi selain syirik, durhaka orang tua, meninggalkan sholat. Di mana-mana orang meninggalkan sholat. Orang awamnya, kemudian juga mahasiswa, pejabat, para pekerja, orang-orang di pasar, supir-supir, banyak. Atau orang-orang pemerintahan, para pejabat banyak meninggalkan sholat. Ini sebab datangnya azab di mana-mana. Nggak sholat, dia azab oleh Allah dan kena air semuanya dengan sebab perbuatan dosa mereka. Kemudian riba di mana-mana, riba, ya, orang melakukan muamalah riba, perzinaan di mana-mana, homo, udah jelas homo. Ini jelas pelanggaran syariat dan tidak sesuai dengan fitrah. Fitrah, melanggar fitrah. Mata binatang yang lakukan demikian. Ini homo. Malah dibilang dikasihani, diizinkan, dibolehkan. Ini melawan Allah, menantang Allah. Allah yang mengharamkan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW mengharamkan. Mata binatang yang lakukan demikian. Ini homo. Malah dibilang dikasihani, diizinkan, dibolehkan. Ini melawan Allah, menantang Allah. Allah yang mengharamkan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW mengharamkan. Sampai Nabi mengatakan, man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut faqtul fa'ila wal maf'ul bih. Apabila kamu mendapatkan orang yang dia melakukan perbuatan homo, liwat, homoseks, maka bunuh dia dan bunuh yang dilakukannya. Pelaku dan melakukannya, dua-duanya suruh bunuh. Nabi yang bersabda. Dan hadis ini hasan. Yang melakukan pemerintah harus dibunuh. Kok malah dikasihani, malah diberikan izin dan segala macam. Ini nggak benar. Ini justru yang melakukan ini dan memberikan demikian orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Dari kelompok jaringan Islam liberal, ini tokoh-tokoh yang berbicara kebebasan beragama, kebebasan orang melakukan apa saja. Ini justru mendatangkan azab. Kemudian juga orang minum khamr, narkoba di mana-mana, judi, perempuan-perempuan telanjang, dan juga yang terjadi lagi sekarang penipuan kepada rakyat, pembohongan kepada rakyat. Ini juga dosa. Di samping korupsi, ini dosa besar. Ini mendatangkan azab dari Allah Taala.